Lalu kemudian 271-nya. In tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, apa boleh buat di depan orang ada yang minta kasih, maka itu baik saja. Kata Allah baik sekali bahkan ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik sekali. Namun jika kamu menyembunyikannya, tidak ada orang tahu. Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan jauh lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dengan sedekah itu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 272-nya. Ini semua ya. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 10 ayat. 272 sekarang. Ayat yang ke-11. Masalah infak semua. Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Nabi Muhammad SAW tugasnya menyampaikan saja agama. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, tidak ada masalah. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita cuma bisa ingatkan. Kalau Allah berikan petunjuk, dia bisa terima. Kalau tidak, ya sudah gitu. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan. Selalu Allah bilang harta yang baik. Bukan harta bekas, harta sisa, harta yang tidak diinginkan. Ya. Harta yang baik. Ya. Dan apa saja, berapa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kau berinfak kecuali karena ingin mencari wajah Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena pujian orang. Dan apa saja harta yang baik, diulangi lagi, yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ini luar biasa gitu, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. 273-nya. Bersambung lagi. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat. Maksudnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Butuh di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Mereka susah. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi di sini kita kalau berinfak, Allah SWT sebutkan, berikan, terutama kepada orang-orang yang tidak sibuk minta, kejar mereka, kasih mereka gitu. Ya. Mereka itu justru orang yang paling layak untuk kita bantu. Ada orang-orang begitu, subhanallah, tidak minta. Bahkan kadang-kadang kalau kita kasih dia nolak, padahal dia susah. Orang seperti ini mulia. Atau Anda temukan ada banyak ya, penjual-penjual asongan, penjual-penjual ya kaki lima. Mereka mau hidup mulia, mereka tidak mau mengemis. Mereka menjual, walaupun cuma menjual gorengan, kue. Keuntungannya kecil, tapi mereka mau hidup mulia. Mereka sibuk dari pagi menyiapkan kebutuhannya, lalu mereka jual di siang hari, di sore hari, di malam hari. Ayat 274-nya masih berlanjut nih, masalah sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Sirran wa 'alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, berarti kita disuruh sepanjang hari. Terus pagi, siang, sore, malam infakkan terus, sedekahkan. Dan lebih afdal orang yang sengaja keluar mencari orang miskin daripada orang yang menunggu dia diminta. Kalau orang nunggu dia diminta, kalau orang minta dia kasih, itu baik. Tapi yang luar biasa, yang super di sini justru, ya, yang terbaik justru dia memberi sebelum dia diminta. Dan dia bisa mengenal sebenarnya. Kita bisa melihat orang ini butuh atau tidak. Kelihatan sekali.
di pinggir-pinggir jalan, dorong gerobak, miskin, tidur di pinggir jalan, banyak melimpah. Ya. Di Indonesia banyak, apalagi kalau di Jakarta, di Jabodetabek, Masya Allah. Terbuka pintu surga buat Anda, terbuka pahala besar buat Anda, terbuka pintu-pintu untuk menjadi orang kaya dengan berinfak pada mereka. Terlalu banyak. Di Ramadan begini Anda keluar, siang hari begini Anda temukan penuh di pinggir-pinggir jalan. Orang butuh, minta. Kata Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus menekankan tentang masalah infak ya. Ini luar biasa. Dan masih banyak ayat-ayat lain tentang masalah sedekah, masih banyak. Baik, kita akan bacakan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama dalam bab ke-60 ini, nomor 549 dari awal belajar. Berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW beliau bersabda, "La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Tidak ada hasad, tidak boleh orang rasa iri kecuali terhadap dua perkara, dua keadaan, yaitu seseorang yang diberi harta oleh Allah kemudian dia sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran. Makna kebenaran dan putau nomor 455 di bawah, yaitu dalam usaha mendekatkan diri dan taat kepada Allah. Dan seseorang yang diberi hikmah, ini golongan yang kedua, yang Allah berikan ilmu agama, faham Al-Quran dan Sunnah, oleh Allah, dan seseorang diberikan hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, artinya, hendaklah seseorang tidak dihasadi kecuali oleh salah satu dari dua nikmat ini. Kita coba kasih penjelasan global dulu. Hasad atau iri kan tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh dalam Islam. Terutama kalau Anda berharap nikmat itu hilang dari dia. Nikmat itu hilang dari dia. Kata Nabi SAW, hati-hati kepada hasad, karena hasad itu atau iri dengki itu bisa membakar pahala sebagaimana api membakar karat besi atau membakar kayu bakar. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau Anda gibtah itu berharap Allah memberikan sesuatu yang Anda lihat ada kelebihan pada orang lain, Allah berikan juga pada Anda, tapi tidak berharap hilang dari dia. Terutama pada dua hal ini. Difokuskan, kita selalu merasa ingin gibtah, ingin cemburu kepada dia, kenapa dia bisa, tapi tidak berharap hilang dari dia. Dan kita berharap kita bisa seperti dia atau lebih, yaitu dua golongan. Yang pertama yang Allah berikan harta melimpah, tapi bukan dia bermewah-mewahan, sibuk dengan banyak rumah, banyak mobil, banyak tanah, banyak perusahaan, bukan. Sibuk nginfakkan hartanya. Terus dia bersedekah. Ini Anda boleh cemburu dengan dia. Atau orang yang Allah karunia ilmu agama yang luas, dia sibuk mengajar. Tiap hari ta'lim aja terus, ngajar orang terus. Sibuk. Nah, dua ini boleh Anda cemburui. Tapi tidak berharap hilang dari mereka. Anda hanya berharap supaya ya, Anda bisa seperti mereka. Baik, kita masuk ke golongan pertama. Kita langsung ambil faedah yang pertama, yaitu tidak boleh orang cemburu ya, atau iri dengki kecuali dalam bab gibtah. Gibtah itu artinya berharap ya, nikmat yang ada pada seseorang diberikan juga pada kita, tapi tidak berharap hilang dari dia. Ya. Kalau Anda berharap hilang dari dia, itu namanya iri dengki yang haram, atau dikenal dengan hasad yang haram. Pelajaran yang kedua adalah golongan pertama yang boleh Anda gibtah, yaitu orang yang Allah karunia harta tapi sibuk berinfak. Subhanallah, saya lihat depan mata ya, melimpah sekali harta orang-orang yang suka berinfak. Datang kepada saya, mereka sendiri tidak tahu. Ada yang datang ke Jakarta dengan tidak punya modal apapun kecuali hanya baju di badan. Tapi mereka membuka hidup mereka dengan mulai suka bersedekah, suka memberi. Maka Allah pun bukakan untuk mereka. Bahkan subhanallah, ini bukan hanya terjadi pada orang muslim. Orang kafir pun kalau suka bersedekah, Allah berikan rezeki. Ini kuncinya teman-teman sekalian.
royal di jalan Allah SWT. Keluarkan, jangan perhitungan. Allah SWT akan berikan kepada anda. Terlalu banyak dalil tadi sudah kita bacakan. Al-Baqarah, lebih dari 10 atau 11 ayat berbicara tentang masalah itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, itu baru satu surah saja. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang masalah sedekah. Memotivasi kita. Dan kuncinya memberi. Punya harta beri. Saya temukan banyak orang begitu. Dari jemaah umrah, jemaah haji. Ada yang sibuk. Setiap saya ajak ke satu counter misalnya, ini Bapak Ibu sekalian untuk sedekah Al-Quran. Mereka sibuk. Langsung gesek. Mana lagi Ustaz? Sana ada untuk memberikan makan orang di wilayah Masjidil Haram. Langsung mereka kasih. Ini, ayo kita sekarang kita beli makanan jadi. Bagi-bagiin ke orang di pinggir jalan depan Masjidil Haram. Di bawah Hotel Hilton ya. Maka mereka pada ikut. Mereka ikut berinfak. Ya udah, Bapak Ibu sudah tahu, silakan. Mau datang kapan saja, silakan. Dan kami sengaja waktu itu live. Dan sekarang juga ada di medsos kami angkat ya. Perjalanan Uhud. Kalau Anda lihat travel kami yang Allah amanahkan ya kepada kami ini. Itu kami selalu tunjukkan di Mekah, di mana tempat-tempat berinfak yang baik. Anda bisa lihat, kalau Anda lagi di Mekah sekarang, Anda ikutin acara ini, atau Anda lagi di Madinah menuju ke Mekah, atau Anda memang baik yang umrah, ataupun orang yang mukim di sana. Ada banyak yayasan-yayasan, lembaga-lembaga sosial yang bisa Anda lakukan di situ. Ya, maksudnya Anda bisa berinfak di situ. Dan insya Allah kami nanti tanggal 18 April juga akan take off dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala umrah, biidznillah Taala, dan kita akan ke Madinah dulu selama 3 hari, ya kurang lebih. Lalu kami akan ke Mekah insya Allah. Semoga Allah ikhlaskan dia dan Allah mudahkan. Kami akan habiskan 10 terakhir Ramadan sampai Lebaran Idul Fitri nanti. Semuanya di Mekah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya ingatkan teman-teman sekalian, kalau Anda punya rezeki, umrohlah. Umroh terutama di Ramadan. Anda mau sama kami silakan. Anda mau sama travel lain silakan. Umroh. Lakukan umroh itu. Bahkan kalau Anda mengatakan pada saya, Ustaz saya punya uang nih, pas untuk saya bayar umroh, mana yang saya lakukan? Saya umroh atau saya buka usaha? Umroh. Kata Nabi SAW, ikuti umroh dan haji secara rutin. Karena dia akan menghilangkan kerusakan hidup, kemiskinan, ya, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jaminan jadi kaya, kenapa harus ragu? Bisa sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala di Ka'bah, langsung kiblat kaum muslimin. Dari sini kita ribuan kilometer kalau dari Indonesia. Ini depan mata Ka'bah, tinggal sujud minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tawaf setiap saat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk dengan ibadah-ibadah di sana. Peluang emas. Satu kali sholat di Masjid Haram Mekah itu 100.000 pahala. 100.000 pahala wahai muslim. 100.000 pahala. Itu kalau Anda sholat sendiri. Kalau Anda sholat berjamaah, dikali 25 kali lipat. Artinya 100.000 kali 25. 2,5 juta pahala. Artinya kalau Anda sholat duhur sekali saja di Masjid Haram Mekah, sama dengan 2,5 juta kali Anda sholat duhur di Indonesia. Ini kalau Anda bayar dengan seluruh harta Anda di muka bumi ini, Anda tidak akan bisa membeli ini. 2,5 juta kali sholat ya, duhur. Berapa puluh tahun kita harus habiskan umur kita untuk itu. Apalagi duhur sehari cuma 1 kali. Berarti Anda butuh 2,5 juta hari gitu. Di mana ini? 1 tahun cuma 365 hari. Kalau Anda 10 tahun, 3.600. Anda 100 tahun, 36.500 hari. 36.500 hari. Itu sudah 100 tahun. Sudah mati kita. Ya, kan gitu. Kalau 1.000 tahun, itu baru 3,5 juta kurang lebih. Artinya itu mendekati sekitar 800 tahun kita mengerjakan sholat duhur karena sehari cuma 1 kali. Itu sulit untuk dipertemukan antara uang yang Anda mau sayang-sayangi dengan ibadah yang Anda raih pahalanya besar di sana. Plus lagi, ingat firman Allah yang pertama kita baca dari surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Ingat, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan di jalan Allah, dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, dia pasti akan ganti. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, pasti Allah akan ganti.
Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi haditha, ya. Dan siapa yang lebih jujur dari Allah atau daripada Allah dari perkataan? Tidak ada yang lebih jujur dari Allah SWT. Jadi fikirkan baik-baik. Umroh. Dan kalau Anda umroh jangan perhitungan, ini ibadah di jalan Allah SWT. Cari travel yang paling murah, cari hotel yang paling, walaupun jauh tidak masalah murah. Padahal dia mampu bayar. Kalau Anda tidak mampu nggak ada masalah. Semampu Anda, tapi kalau Anda mampu, kenapa? Kenapa nggak cari hotel bintang 5, pesawat bisnis kelas, kenapa? Kenapa nggak nikmati? Sudah nikmat ibadahnya, nikmat istirahatnya, juga ya diganti sama Allah. Dan gantinya sesuai dengan kadar pengorbanan Anda, bahkan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Lalu kenapa? Hotel yang jauh susah. Ya. Transportasi yang transit sekian kali. Kenapa? Kenapa nggak langsung yang bagus kalian? Allah ganti kok. Kalau ada orang yang sibuk menginfakkan hartanya untuk kebutuhan dia, untuk ibadahnya, berikan kepada orang lain, ini orang yang pantas kita cemburui. Ini disuruh oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka berbuat baik. Jadi harus kita fahami ini. Bagi Anda yang belum Allah karunia harta, Anda masih bisa meraih kesempatan itu. Bagaimana? Sesuai dengan hadis Nabi SAW, manusia ada 4 tingkatan. Ada orang yang Allah karunia ilmu dan harta. Sudah pinter agama, kaya lagi. Lalu dia habiskan kedua di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Makanya selalu minta, ya Allah karunia aku ilmu dan harta. Dan buat aku menghabiskan kedua di jalanmu. Yang kedua, Allah karuniai ilmu, tapi gak punya harta. Dia pintar agama, tapi miskin. Cuma apa yang terjadi? Nabi SAW bilang, dia berkata, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku seperti engkau berikan golongan yang pertama tadi. Ini yang kedua berkata, ya, apa yang kau berikan kepada yang pertama, yang punya harta dan ilmu. Maka aku akan buat yang sama. Aku juga akan umroh, akan haji, akan bangun masjid, akan bangun rumah anak yatim, bantu kerabat, dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka berdua pahalanya sama. Jadi orang yang benar-benar tidak punya, tapi kalau Allah kasih dia mau lakukan, Allah akan kasih pahala yang sama. Golongan ketiga, ini buruk. Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu agama. Gak mau belajar-belajar ini. Bodoh terus dalam ilmu agama. Ini masalah ini. Ya. Sehingga akhirnya, ya, dia kaya raya, dia hanya habisin maksiat. Datang golongan keempat yang paling buruk. Yaitu orang yang Allah tidak karunia harta, tidak karunia ilmu. Sudah bodoh, miskin. Tapi dia bukan contohin kelompok kedua dan kelompok pertama. Yang dia, bukan kedua dan pertama. Yang dia contohin kelompok ketiga. Yang kaya raya tapi maksiat. Dia mengatakan kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, orang yang ketiga nih, saya akan buat yang sama. Bangun diskotik juga, segala macam buat maksiat. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini sama dosanya. Ini sudah super bodoh ini. Sudah susah hidupnya, panen dosa seperti orang ahli maksiat, ngapain? Ya. Infakkan. Dan selalu minta sama Allah dikarunia harta, diamanahkan. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu jadi kaya rayanya sahabat dan suka sekali berinfak, sampai dia mengatakan, ya Allah muliakan aku dengan berikan aku kekayaan dan aku sibuk berinfak di jalan-Mu Allah, dan Allah kasih dia. Tiap hari dia sama anaknya, dia panggil namanya Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Ini gudang harta ayah, habiskan, infakkan jalan Allah. Terus mereka sibuk infakkan dan tidak pernah kosong gudangnya. Butuh keimanan. Ingat, yang membuat Anda takut hanya syaitan. Dan syaitan wajib dilawan. Ini penting. Yang kedua yang kita boleh cemburu, yaitu yang Allah karunia ilmu. Masya Allah, ditanya ayat ini dia tahu, di surah ini dia hafal, bacaannya benar, tahu tafsirnya, tahu perkataan para ulama, tanya hadis dia faham, tanya sirah Nabi dia tahu, tanya fikih dia tahu, dia faham semua. Sibuk dia, ngajar ini, ngajar, murid-muridnya banyak di sana sini. Ini kita boleh cemburu dengan dia. Ya Allah, kita minta, berikan aku ilmu seperti dia. Gitu. Bukan mustahil kita, Allah kabulkan dan Allah kasih kita seperti dia. Ini wajar kita mencemburu sama dia, karena dia sibuk dengan itu. Dia sibuk dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang sudah menjadi baik karena ilmu yang dia sampaikan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan semut di lubangnya, dan ikan paus di lautan, kecuali memohon ampun untuk para pengajar kebaikan bagi manusia. Kita targetkan itu.
Makanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim sibuk dengan itu. Bagaimana mereka menyibukkan diri terus ya, dengan mengajar, mempelajari agama ini dan terus mengajarkan kepada orang lain. Hidupnya itu sampai dia meninggal. Ada satu orang di Saudi, sangat tua udah. Orang ini kebetulan mampir di Masjidil Haram di Mekah. Ada satu halaqah ulama, dia duduk di situ. Kemudian dia dengarkan salah satu hadis yang disebutkan oleh alim ulama di dalam majlisnya di Masjidil Haram itu. Hadis Nabi SAW yang mulia. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang sangat ringan di lidah. Habibatani ila rahman. Dicintai oleh Allah. Thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan amal hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kalimat ini. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan maha suci Allah ya, yang maha agung. Maka apa terjadi? Orang ini bukan orang faham agama sebenarnya. Dia hanya suka perbaik-baikin rumah ya, seorang tukang gitu. Tapi dia dengan hadis ini dia ingin, maka setiap kali dia ketemu temannya dia sampaikan kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan di lidah dia sampaikan. Dia masuk rumah sakit dia sampaikan, ketemu tangga dia sampaikan, kumpul sama majelis sama teman-temannya disampaikan, semua disampaikan. Sampai dia mau wafat, masuk rumah sakit orang ini, ditemukan waktu ajalnya mau datang dia masih mengucapkan Rasulullah SAW bersabda kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan di lidah ya. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu dia meninggal. Allah tutup hidupnya dengan ilmu. Padahal cuma sebuah hadis. Bagaimana dengan hadis yang sekian banyak? Ini mungkin yang ikuti acara kita, Masya Allah ribuan. Anda dengarkan kisah orang ini kan. Orang ini tidak pernah berpikir teman-teman. Dia di Saudi. Di sebuah pedalaman kecil. Dia sudah meninggal sekarang rahimahullah. Bahkan namanya pun kami tidak tahu. Dia disampaikan oleh para da'i di Saudi tentang kisahnya. Tapi dia tidak pernah berpikir kalau kita akan bahas di siang ini di Indonesia ribuan kilometer dari Saudi. Dan Anda mendengarkan semua kisahnya. Mungkin kita termotivasi akhirnya juga, oh ternyata kita dengarkan sesuatu kita sampaikan. Karena dia juga panen pahala terus. Begitu luar biasanya ilmu itu. Ilmu itu mahal. Lebih mahal daripada harta yang Anda berikan kepada orang. Makanan yang Anda berikan kepada orang. Oleh karena itu belajar teman-teman sekalian. Biayai para penuntut ilmu. Biayai para da'i dan ulama. Anda panen pahala mereka. Beasiswakan teman-teman para penghafal Quran. Santri-santri di pesantren, sibuk bayar mereka tuh, kejar. Datang ke pesantren, datang ke Islamic Boarding School, ada nggak di sini orang yang berprestasi? Saya mau nanggung SPP-nya setiap bulan, bayar. Sekolahkan mereka, kuliahkan mereka yang sudah S1, biayai mereka ke S2 dan S3, kejar pahala. Dia sibuk nanti mengajarkan qala Allah, qala Rasul, Anda panen pahalanya. Selain Anda juga belajar tentunya. Didik anak-anak Anda agama supaya mereka akan menjadi amal jariah buat kita. Sekarang saya ceramah depan Anda menyampaikan beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang Allah amanahkan kepada kami ini. Orang tua kami di kuburan sekarang panen pahalanya. Ibu saya meninggal dari 40 tahun yang lalu. Ya. Beliau meninggal, saya lahir tahun 75, beliau meninggal tahun 79. Kurang lebih 41 tahun yang lalu. Beliau meninggal dunia, rahimahullah. Ya. Saya masih umur 2 tahunan waktu itu. 4 tahunan umur saya. Tapi beliau panen terus pahala ini. Sampai berapapun umur Allah berikan kepada saya. Anda dengarkan juga, ibu saya tidak kenal Anda, tapi beliau panen pahalanya. Ayah saya baru meninggal tahun lalu, beliau panen pahala semua ini. Begitu luar biasanya. Didik anak-anak Anda dalam agama. Mungkin awalnya mereka malas, paksakan mereka, didik mereka. Nanti mereka akan tahu nilainya. Ini penting sekali. Ini hadis yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.